tempat Bani Sa'idah, makanya dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah, Taman Bani Sa'idah. Nah, kenapa ini menjadi tempat yang sangat bersejarah untuk kemudian kita kenal? Karena di sinilah tempat di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi pengganti Rasulullah, bukan pengganti sebagai nabi, akan tetapi pengganti sebagai pemimpin di kota Madinah, sebagai khalifah di kota Madinah. Tepatnya ketika Rasulullah meninggal, Bapak Ibu. Singkat cerita karena ini panas, semuanya tidak ada yang senyum. Ya, makanya cemberut, makanya dipersingkat saja ini. Nah, Bapak Ibu, ceritanya ketika Rasulullah meninggal, bahkan Rasulullah sebelum dimandikan, maka berkumpullah sahabat Ansor di sini. Sahabat ada dua, ada Ansor, ada Muhajirin. Siapa Ansor? Ansor adalah penduduk asli kota Madinah. Paham? Siapa Muhajirin? Adalah sahabat yang asalnya di kota Mekah tapi ikut hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Paham? Siapa sahabat? Yaitu orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Kuncinya dua, pernah ketemu dan iman. Kalau cuma pernah ketemu tapi tidak iman, bukan sahabat. Banyak contohnya, Abu Lahab, Abu Jahal dan segala macam. Kalau cuma iman tapi tidak pernah ketemu, bukan sahabat. Siapa contohnya? Kita. Maka sahabat itu adalah orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah dan iman kepada Rasulullah. Maka sahabat ada Muhajirin yang dari Mekah rela meninggalkan segalanya ikut Rasulullah ke kota Madinah, dan ada Ansor yang memang asli penduduk Madinah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, maka sahabat Ansor sebagian pembesar-pembesarnya berkumpul di Bani Sa'idah sini. Berkumpul membicarakan apa? Membicarakan untuk kemudian mengangkat pengganti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut Bapak Ibu didengar oleh sahabat Muhajirin, di antaranya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sebagai pembesarnya. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan sebagian sahabat Muhajirin langsung dengan cepat mendatangi sahabat Ansor yang berkumpul di sini, bermusyawarah di sini. Maka terjadilah permusyawarah yang sangat luar biasa. Bahkan sempat memanas pada waktu itu Bapak Ibu. Sampai yang Ansor mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Kata yang sahabat Ansor, baik kalau begitu dari golongan kami akan mengangkat pemimpin, dan dari golongan kalian angkatlah pemimpin juga. Karena yang kata Muhajirin, enggak, ini pengganti Rasulullah harus dari kaum Muhajirin yang mempunyai keutamaan sangat luar biasa, rela meninggalkan segalanya mendampingi Rasulullah. Kata yang Ansor, oh tidak, ini adalah tempat kami asli Madinah, maka yang berhak adalah kami. Terus terjadi permusyawarah yang sangat luar biasa, memanas Bapak Ibu. Akhirnya dengan tegas Sayyidina Umar langsung mengangkat tangan Sayyidina Abu Bakar dan membaiat Sayyidina Abu Bakar. Meskipun sebenarnya awalnya Sayyidina Abu Bakar berkeinginan untuk kemudian mengangkat Sayyidina Umar, tapi kata Sayyidina Umar, saya tidak akan menjadi pemimpin di dalam satu kaum yang mana di dalamnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada engkau wahai Abu. Tidak bisa, engkau yang mempunyai keutamaan sangat luar biasa. Maka diangkat tangan Sayyidina Abu Bakar, dibaiat. Awalnya tidak menerima, kaum Ansor itu memang tidak menerima dengan berbagai alasan Bapak Ibu. Tapi kata dengan ketegasan Sayyidina Umar, apa yang dikatakan, minna amirun wa minkum wuzara. Dari golongan kami adalah pemimpinnya dan dari golongan kalian adalah para menteri-menterinya. Maka Bapak Ibu, kaum sahabat Ansor pada waktu itu juga ikut membaiat, melantik Sayyidina Abu Bakar, meskipun pada waktu itu tidak semuanya memang. Pada waktu itu memang ada yang sebagian tetap tidak sepakat dengan pengangkatan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi pengganti Rasulullah sebagai khalifah di kota Madinah. Akan tetapi setelah di hari berikutnya kembali Sayyidina Abu Bakar dikokohkan, dibaiat di Masjid Nabawi, dan semua sahabat itu membaiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu bagaimana untuk kemudian tempat ini menjadi tempat yang sangat bersejarah. Sekarang ada yang membolak-balikan fakta, mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu merebut kekuasaan daripada Ahlul Bait. Pertama, yang dijadikan alasan oleh kaum Syiah, misalkan dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar kafir, Sayyidina Umar kafir. Kenapa? Karena merebut kekuasaan daripada yang berhak, yakni Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Kenapa? Kata mereka, buktinya karena mereka tidak setuju Ahlul Bait itu. Sayyidina Ali tidak setuju, Siti Fatimah tidak setuju. Buktinya kenapa tidak setuju? Karena mereka tidak hadir ke sini.
Di waktu membaiat pengangkatan Sayyidina Abu Bakar, memang keluarga Rasulullah tidak hadir ke sini. Tapi bukan berarti tidak setuju. Kenapa tidak hadir? Karena masih sibuk mengurus jenazah Rasulullah di sana. Masa Rasulullah meninggal mau ditinggalkan sendiri untuk kemudian mengurus urusan yang tidak begitu, bukan tidak penting sebenarnya. Tapi jasad Rasulullah lebih penting untuk kemudian oleh keluarganya dirawat di sana maka tidak hadir ke sini. Sehingga oleh mereka dijadikan alasan, buktinya tidak hadir ke Saqifah Bani Sa'idah. Sayyidina Ali tidak setuju karena tidak hadir. Fatimah tidak hadir juga karena tidak setuju. Bukan karena tidak setuju, tapi karena masih merawat di sana jasad Rasulullah belum dimandikan. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan alasan yang kedua karena mereka tidak membaiat. Iya memang tidak membaiat di sini, tapi kemudian hari ketika di Masjid Nabawi juga ikut membaiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar yang mempunyai keutamaan sangat luar biasa, yang paling dominan untuk kemudian menjadi pengganti Rasul, meskipun sebenarnya tidak ada pesan khusus, pesan langsung di masa hidupnya Rasulullah bahwa kalau saya meninggal siapa yang akan menjadi pengganti, tidak ada, tidak pernah Rasulullah. Akan tetapi tanda-tanda itu ada di Sayyidina Abu Bakar. Pertama, ketika Rasulullah hijrah diperintah oleh Allah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang diajak itu bukan sahabat yang lain akan tapi Sayyidina Abu Bakar. Satu-satunya sahabat yang pernah diminta untuk mengganti menjadi imam, mengganti Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Sehingga itu merupakan satu tanda bahwa memang yang layak itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini Bapak Ibu, tempatnya di sini dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Kalau dulu di zaman Rasulullah biasa berbentuk bangunan beratap, akhir-akhir dibentuk sebagai taman terbuka. Di sini penuh dengan pohon-pohon, cuman sebulan terakhir ini dibongkar. Wallahu a'lam apakah mau diperindah, dibangun kembali atau mau diratakan dengan ini. Tapi insya Allah tidak, karena ini awalnya di sini bangunan Bapak Ibu, dari yang tulisan museum itu bukan museum, cuma tulisannya saja. Kalau dulu sebelum ini dibongkar terus sampai ke sini, ini bangunan ada museumnya. Nah, pas Covid itu dibongkar semuanya, diratakan sampai ke sana ke belakang. Sampai terus mengelilingi ini, berarti ini memang tempat yang sangat penting untuk kemudian dikenal. Insya Allah ini untuk dipercantik, dibangun kembali. Mudah-mudahan